Kilas Digital. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di konten Batamu sore ini, tamu saya Pak Puryanto. Betul. Pak Puryanto, SAP MAP. Betul. Sehat Pak Pur? Alhamdulillah sehat Pak Rektor. Oke, alhamdulillah. Pak Pur ini adalah Ketua Program Studi Administrasi Negara. Oke, di FISIP Universitas Eka Sakti. Pak Pur itu lahir di mana? Oke, terima kasih Pak Rektor. Oke. Tapi sebelumnya kita jawab, tadi Pak Rektor mengucapkan salam, jadi saya juga harus mengucapkan salam. Itu kan kewajiban sebagai umat Islam. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bisa dapat undangan dari Pak Rektor, ini sangat luar biasa bagi saya secara pribadi dan secara umum, khususnya dari program studi ilmu administrasi negara. Jadi kalau bicara lahir, saya dari kecil dari Ngawi, di Ngawi. Jawa Timur. Oke. Dari Ngawi. Iya, betul, Ngawi. Kemudian SD-nya di mana? Jadi saya SD sampai SMA itu di Ngawi, SD, yaitu tepat SMP, SMA Ngawi. Betul, tepatnya itu di daerah Kecamatan Kedunggalan. Di Kedunggalan Ngawi. Betul. SD-nya di Kedunggala, SMP-nya di Kedunggala, SMA-nya Di Kedunggalan. di Kedunggala juga. Iya. Berarti kalau begitu bukan kampung-kampung amat karena sudah ada SMA ya di kecamatan. Betul, sudah. Berarti memang pusat pertumbuhan juga di Kedunggala itu. Iya, insya Allah. Insya Allah. Pak Pur, mengapa kemudian tiba-tiba sampai juga ke Sumatera Barat? Apa yang bisa Pak Pur ceritakan? Oke, terima kasih Pak Rektor. Ini cerita yang unik buat secara pribadi dari saya dan keluarga saya, dan mungkin buat yang lain juga dikatakan unik begini. Setelah tamat SMA, saya merantau ke Jakarta. Awalnya ke Jakarta? Ke Jakarta. Jadi singkat cerita, di Jakarta saya bekerja di konsultan, di pengetesan tanah. Seharusnya prodinya itu teknik sipil. Terus sempat juga saya dikontrak waktu oleh Pertamina. Lulusan SMA di Kedunggala itu? Betul, SMA Kedung. Iya. Sudah sampai ke Jakarta? Ke Jakarta. Nah, jadi konsultan, sempat saya dikontrak di Pertamina Cilacap waktu itu. Terus akhirnya di situ saya kenal, dari konsultan itu kenal istri saya. Jadi waktu itu istri saya waktu itu masuk PNS, PNS di Kementerian Pertahanan Jakarta. Di situ saya kenal, akhirnya dari perkenalan tersebut ada konsekuensinya. Akhirnya saya karena konsekuensi dari saya sebagai laki-laki, saya akhirnya mengunjungi ke Sumatera Barat. Karena orang Sumatera Barat? Iya, orang Sumatera Barat. Iya, betul. Tepatnya orang mana tuh? Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi Sumando lah ceritanya nih. Betul. Sumando. Pada tahun berapa menjadi Sumando orang Minang itu? Tahun 2020, Pak. 2020. Iya, betul. 2020? Baru? Tahun 2000. Mohon maaf, tahun jadi 2000. Jadi tahun 2000 lah Pak Pur kemudian menjadi Sumando. Iya, betul. Kemudian ke Minang, ke Bukit Tinggi lah. Betul, ke Bukit Tinggi. Kemudian Istri alhamdulillah diterima di PNS di TNI AU, kebetulan ditempatkan di lingkungan TNI AU. Di Sumatera Barat ini. Ya, di Sumatera Barat. Akhirnya saya resign dari pekerjaan saya, dari konsultan. Saya coba berusaha kembali di daerah Sumatera Barat. Oke. Nah, saat itu belum studi kan? Belum studi S1 belum. Belum studi S1. Lalu studi S1 lulus pada tahun 2006-an? Bukan. Kita lulus untuk S1 itu 2019. 2019 S1-nya? Ya, betul. S1 atau S2? S1 baru lulus 2019. 2019. Iya. Kemudian S2-nya? S2 2016. 2009 mungkin. S1-nya? Iya, sorry. S1 2009. S1 2009. S2-nya baru 2014 masuk, 2016 baru selesai. 2014 masuk di UNP ya? Di UNP. UNP, jadi kuliahnya Pak Pur ini S2-nya ngambil Magister Administrasi Publik di UNP. Betul. Masuk 2014, lulus 2016. Iya. Oke, Pak Pur. Sejak tahun 2016 itu mengajar atau sebelumnya sudah mengajar di kampus kita ini? Sebelumnya kita memang pernah mengajar tapi di Stispol Imam Bonjol sebagai asisten dosen. Oke. Kemudian ke UNES pada tahun 2017. Jadi memang sudah S2 ya, melamar sudah S2 sudah. 2017.
kemudian mengajar di administrasi negara. Betul. Itu prodinya itu namanya prodi administrasi negara atau prodi ilmu administrasi negara? Yang betul prodi ilmu administrasi negara, Pak Prodi Rektor. ilmu administrasi Ya, negara. betul. Oke, di prodi ilmu administrasi negara Pak Pur kemudian mengabdi di 2017 itu. Betul. Mulai menjadi dosen. Betul. Kemudian kapan menjadi kaprodi itu? Jadi Kaprodi yaitu semenjak bulan 3 tahun 2018. Oh, jadi Maret 2018 Betul. Pak Pur kemudian menjadi kaprodi. Iya. Oke. Tentu pernah sibuk ngurus akreditasi ya. Pernah, insya Allah. Pada tahun berapa itu? Waktu itu akreditasi universitas. Oh, pada saat kita sama-sama Ya, betul, ya. kita buat kelompok kerja ya, Ya, untuk betul. buku 1, Ah. buku 2 sampai buku 7 itu. Oke. Tapi administrasi negara sendiri kita sudah terakreditasi. Alhamdulillah sudah, Pak Rektor. Sudah akreditasi B. B. Berdirinya sendiri sama dengan Visipol tahun 87. Betul. Tahun Jadi 87. kita kalau untuk prodi administrasi negara berdiri dari bulan Agustus Agustus tahun 1987. Agustus 1987 terakreditasi B tahun berapa? 2013. 2013 sudah terakreditasi Ya, B 2013. sampai sekarang. Sampai ya? sekarang syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Pur. Ketika ngurusin ilmu administrasi negara, prodinya, tentu kan kita sudah membayangkan sebagai pendidik begitu ya, ingin melahirkan alumnus dari sarjana administrasi negara sekarang namanya. Ya, betul. Kalau lulusan dari kita ini sarjana administrasi negara. Publik. Oh, Sarjana Administrasi Publik, Oke, SAP. jadi lulusan kita itu SAP. Betul. Dan itu baru lewat surat almarhum dulu ya, Iya, betul. 2017 2018 Betul, iya. ke Koperti saat itu LLDT. Oke, untuk meluluskan sarjana administrasi publik, kira-kira profil lulusan yang diinginkan ke depannya itu kita mau menempatkan mereka di sektor apa saja, Pak? Oke, terima kasih Pak Rektor. Kalau Iya. untuk prodi administrasi negara, kalau kita bicara profil lulusan kedepannya yang jelas menjadi praktisi yang handal di Oke. program ilmu administrasi negara, terus sebagai pengamat kebijakan, Oke. karena kita juga mempelajari tentang analisis kebijakan dan lain sebagainya, dan tidak kalah pentingnya banyak yang prodi ilmu administrasi negara untuk profil lulusannya yaitu bekerja di lingkungan pemerintahan maupun swasta, Oke. dan tidak kalah penting juga karena kita mengemban kaitannya dengan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya tentang penelitian. Oke. Itu salah satu adalah profil lulusan kita ke depannya. Oke, jadi profil lulusan paling tidak 5 ya. Yang pertama menjadi ahli administrasi, yang kedua menjadi praktisi yang handal di pemerintahan, Betul. kemudian juga di sektor swasta, lalu juga menjadi pengamat, kemudian Betul. dan yang terakhir ya berharap juga menjadi ahli-ahli yang melakukan terus riset ya di bidang Betul. itu. Oke. Betul Pak Rektor. Keren ya, luar biasa. Dan di bidang swasta juga administrasi publik yang terakhir itu melakukan analisis kebijakan publik itu penting juga ya. Betul. Jadi perusahaan-perusahaan swasta, dunia industri, dunia usaha itu juga harus melibatkan alumnus sarjana administrasi publik ya. Betul. Menurut Pak Pur, ketika profil lulusan kita itu sudah jelas begitu, kira-kira mata kuliahnya tentu sudah mendukung dong. Sudah Pak Rektor. Memang ada mata kuliah analisis kebijakan publik. Ada Pak Rektor. Oh, apa saja mata kuliah yang berkesesuaian itu? Jadi begini, kita di prodi ilmu administrasi negara kita sekarang menggunakan kurikulum baru, kurikulum 2018. Jadi terbagi ada MKU, mata kuliah umum itu ada 8. Terus selanjutnya MKDK, mata kuliah dengan keterampilan khusus. Itu kurang lebih ada sekitar 13. 13. Selanjutnya juga kita ada MKK mata kuliah khusus. Oke. Itu ada 29 mata kuliah. 29 mata kuliah Nah, MKK. jadi ya MKK. Jadi di keahlian kita di MKK mata kuliah khusus ini nanti kedepannya yang terbagi di situ ada kita bicara kaitannya dengan pengantar administrasi publik, terus juga kita ada analisa publik, terus juga kita bicara kebijakan, Oke. terus ada governansi digital karena kita kondisi sudah ada ya? sudah Pak Mata Rektor, kuliah itu. Siapa yang ngajar itu? Pak Tarma, Pak Dr. Tarma MSI. Pak Dr. Tama yang lulusan Malaysia Kabupaten Betul, Kota betul, itu. betul. Beliau yang mengajar. Ya, governansi digital. Namanya governansi digital. Digital, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan apa itu? Kalau kita bicarakan ini governansi digital adalah kita kaitannya Pemerintahan dengan, digital. betul. Oh. Ah, Jadi sudah ada mata kuliah itu. sudah Pak Digital. Rektor. Keren ya.
Oke, jadi memang kita sudah mengantisipasi juga gitu kan? Sudah Oke. syukur alhamdulillah. Oke. Nah, Pak Bur, kalau melihat profil lulusan yang sudah disiapkan di kurikulumnya, lalu mata kuliahnya yang memang berkesesuaian dengan apa yang kita harapkan gitu. Melihat tren peminat mahasiswa administrasi negara itu rata-rata dari Kota Padang kah? Dari Sumatera Barat atau ada yang dari luar Sumatera Barat yang kuliah? Kalau untuk peminat khususnya prodi administrasi negara itu hampir mayoritas sebenarnya dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Tapi terbagi kalau kita kabupaten kota kebanyakan dari daerah. Oh, dari daerah. Dari daerah itu yang paling banyak. Kalau khusus Kota Padang persentasinya mungkin sekitar 30%. Oke, ada tapi ada 70% dari luar Kota Padang. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi peminatnya dari daerah juga banyak ya? Banyak. Oke. SAP nama gelarnya, Sarjana Administrasi Publik. Ya. Karenanya memang ketika mata kuliah yang Pak Pur sebutkan itu ya berkesesuaian dengan nanti gelarnya itu ya. Betul. Dan analis kebijakan publik sekarang memang sangat dibutuhkan. Betul Pak Rektor. Pak Pur, ini saya baru paham nih bahwa ada mata kuliah yang keren gitu ya, pemerintahan berbasis elektronik atau governance digital gitu, itu keren sekali. Nah, menurut Pak Pur sekarang kalau lihat dosen-dosen selain Pak Dr. Tarma, itu kira-kira siapa lagi dosen-dosen yang dikenal oleh publik juga aktif di berbagai kegiatan publik? Oke, terima kasih Pak Rektor. Kalau kita bicara prodi administrasi negara, dosen yang selain Pak Dr. Tama SMI tadi yang kita sebutkan, salah satunya adalah kita ada praktisi dari Ombudsman Sumatera Barat. Oh, Yunes itu? Iya, Yunes Rahman. Oh, Yunes Rahman juga ngajar di kita gitu ya. Terus ada juga yang bergelut di bidang kebijakan, itu Robi Hadi Putra. Oh, Robi juga yang ya, Robi Hadi Putra. Terus ada beberapa lain yang didukung oleh dosen. Tentu dosen tetap kita juga. Iya, dosen tetap kita ya. Dosen tetap. Sesuai dengan rasio terpenuhi lah ya dosen tetap kita sekarang. Syukur alhamdulillah Pak Rektor. Alhamdulillah. Jadi dosen tetapnya, kemudian yang SAP-nya pas ya, NAP yang terakhirnya juga linier gitu. Betul. Karena syaratnya kan minimal 5 ditambah kemudian kalau jumlah mahasiswanya sesuai dengan rasio ya. Oke. Nah, ini bagian yang tidak kalah pentingnya. Ketika mereka di kampus kan tidak hanya bicara soal mereka kuliah gitu ya. Kan ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu di kampus. Teman-teman ada hima di sana? Ada. Ada himpunan mahasiswa administrasi negara. Oke. Apa kegiatan mereka itu? Di samping saya pernah satu kali itu yang saya tahu itu 4 pilar ya. Ya, betul. 4 pilar pernah alumnus juga memberikan materi ya. Betul. Ada kalau tidak salah anggota DPR RI dulu, kemudian anggota DPD. Nah, kegiatan lainnya apa selain seperti itu? Oke, terima kasih Pak Rektor. Kalau untuk himpunan mahasiswa dari Prodi Administrasi Negara ini sering mengadakan kegiatan seminar. Seminar baik itu di tingkat, kalau kemarin tahun 2020 sebelum Covid itu kita mengadakan seminar nasional. Terus sesudah itu banyak kegiatan lain seperti olahraga. Seperti olahraga, terus sepak bola dan lain sebagainya. Tapi tidak kalah pentingnya lagi untuk hima ini saat ini adalah sedang bagaimana kaitannya latihan kepemimpinan. Nah, itu kita gagas juga di hima, walaupun di BEM juga sudah ada kegiatan pelatihan kepemimpinan, tapi khususnya di hima Prodi Administrasi Negara kita juga menggagas hal tersebut karena kan pemimpin itu munculnya kan dari yang muda-muda, dari mahasiswa. Yang kedepannya diharapkan yang muda-muda inilah akan mengganti atau meneruskan penerus pemimpin yang kalau saling bergantian, begitulah kira-kira Pak Rektor. Nah, kaitannya dengan kegiatan kemahasiswaan itu kan bagian dari layanan kemahasiswaan ya di kampus ini. Salah satu layanan kemahasiswaan kan ada beasiswa Pak Pur. Betul. Ini sekalian saya cross check ya, tidak untuk apa-apa. Kita ini kan menerima KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun kemarin itu 86-an. Sekarang meningkat lebih dari 105 plus 6 gitu. Nah, dapat berapa kemarin kuota untuk KIP yang di Prodi Pak Pur ini? Kalau untuk kemarin ya? Untuk yang KIP yang seperti yang disampaikan Pak Rektor itu kurang lebih kemarin kita hampir 60-an. KIP dapat 60? Kan waktu itu kan kita dapat
kurang lebih akumulasi iya, seluruhnya. Oh iya, iya, iya. kalau seluruhnya jadi 60 keren ya. Seluruhnya 60 itu dari mulai ada bidik misi sampai Iya, ke betul. kit. Iya, betul. Nah, kalau yang terakhir kemarin ada 5 dapat. Kalau kurang lebih ada Pak Ada Rektor. 5 ya. Iya. Oke, memang proporsional karena kan Iya, kita betul. 20 prodi lah yang punya Iya, hak betul, untuk betul. mendapatkan, karena agregasi kita yang B itu 20 kan seluruhnya, jadi kita dapat seluruhnya. Oke, jadi memang sudah terdistribusi dan teman-teman di administrasi negara mendapatkan itu ya. Iya, betul Pak Rektor. Oke, selain itu kan ada beasiswa dari yayasan juga. Iya, betul. Mereka juga dapat ya? Dapat Pak Rektor. Oke, dapat yayasan. Namanya dulu bidik misi yayasan. Nah, di tahun ini Pak Pur, sekarang kita punya beasiswa model baru dengan nama baru, kebijakan yayasan untuk wali nagari. Pak Pur sendiri kemarin diwisudakan menegarnya. Betul. Jadi ada 300 beasiswa yang diserahkan ke 10 sementara nagari, 30 nagari mendapatkan 10 rata-rata. Iya, betul. Berarti 300. Nah, jadi saya berharap sih administrasi negara itu juga mendapatkan porsi yang besar, karena kan mereka nanti menjadi pelayan gitu kan di tengah masyarakat kalau sudah lulus. Nah, itu juga harus disiapkan di bagian promosi ke teman-teman gitu. Jadi ada beasiswa abdi negara, ada beasiswa bagi nagari yang 300, dan ada beasiswa berprestasi. Itu yang dari yayasan itu. Oke, Pak Pur. Sekarang alumnus ya. Kira-kira yang Pak Pur kenal siapa alumnus yang paling menonjol atau diingat Pak Pur begitu? Oke, terima kasih Pak Rektor. Kalau kita bicara alumnus, sebenarnya yang dari Prodi Administrasi Negara kebanyakan ada yang berprofesi sebagai dosen. Oke. Terus juga lembaga di perbankan juga di ada. Perbankan juga ada. Ada di perbankan juga ada. Itu di Kabupaten Pesisir Selatan. Terus ada di sektor swasta. Sektor swasta juga banyak. Juga banyak. Itu. Dan tidak kalah penting juga bekerja di NGO juga banyak. NGO juga ada. Ada. Ada beberapa di NGO. NGO. Nah, itu alumni kita yang sudah bekerja khususnya setelah tamat dari kuliah S1-nya, begitu Pak Rektor. Oke, nah untuk mendorong IKU Pak, indikator kinerja utama, saya sih berharap mendorong nanti Pak Pur bekerja koordinasi dengan Pak Dekan untuk nanti kita ke bagian atau biro kerjasama di universitas supaya indikator kinerja utama kita terus membaik begitu. Dorong juga kemitraan untuk kerjasama itu dengan alumnus-alumnus yang di posisi-posisi sekarang sudah strategis begitu ya. Di sektor perbankan kita bisa melakukan MOU, kemudian yang bekerja di sektor swasta juga itu. Saya pikir itu keren. Terima kasih ini Pak Pur sudah menyita waktunya. Saya sebetulnya janji kan ke ruangan Bapak untuk saya bertamu ke masing-masing prodi, tapi karena ada perubahan mendadak ya Pak Pur yang kemari ketemu saya. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Pur atas kesediaannya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Pak Pur. Oke, terima kasih banyak Pak Rektor atas. Apa yang kira-kira mau disampaikan dulu? Silakan deh ke sana. Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan untuk ke depan adalah bagi calon mahasiswa baru. Insya Allah Prodi Ilmu Administrasi Negara saat ini sudah menggunakan kurikulum baru sesuai kebutuhan kinerja adik-adik yang setelah tamat nanti mau kemana. Terus yang kedua adalah bahwa Prodi Administrasi Negara siap menunggu dan menanti kedatangan adik-adik, karena bagaimanapun juga Prodi Administrasi Negara adalah menghasilkan lulusan-lulusan yang handal dan banyak yang sudah bekerja di sektor pemerintahan, baik itu di PNS sebagai pegawai negeri sipil ataupun di sektor swasta maupun di lembaga lain yang khususnya di NGO maupun di lembaga perbankan, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Pur. Ini luar biasa. Saya dapat wawasan baru bahwa banyak alumnus yang tidak hanya berkiprah di sektor pemerintah dan non pemerintahan, tetapi non pemerintahan juga NGO-nya itu. Jadi yang saya tahu beberapa alumnus hukum memang aktif di NGO ya. Tapi administrasi publik menurut saya sih lebih tepat. Apalagi dosen-dosennya sekarang ada yang dari Ombudsman segala macam. Terima kasih Pak Pur sekali lagi. Terima kasih atas kesediaan hadir dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat muda Baraya Batamu. Saya akhiri saja konten dialog saya di kesempatan sesi Batamu kali ini dengan Pak Puryanto SAP MAP Kaprodi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Eka Sakti di Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Digital.